pemungutan suara ulang nanti di tanggal 6 Agustus ini, saya punya hak tidak untuk melakukan mencoblos misalnya di TPS. Nah, pemilih yang sudah memenuhi syarat setelah tanggal 27, misalnya sudah 17 tahun, lalu misalnya dia sudah dapat KTP setelah tanggal 27, misalnya dia memenuhi syarat sebagai pemilih itu setelah tanggal 27, sayang sekali di kali ini di pemungutan suara ulang ini tidak punya hak untuk memilih. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat, karena semua orang mungkin punya keinginan untuk memilih pada saat ini untuk mendukung pasangan calon. Tetapi kemudian harus kita lihat lagi ada pembatasan terhadap 3 jenis pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara ulang. Halo sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di podcast Bawaslu Papua yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat semua. Baik, pada podcast kita kali ini sudah bersama saya, Ibu Yofrey Piriamta N. Kebelen. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Terlebih dahulu saya sapa, selamat malam Ibu Kordif. Selamat malam Kang Farsan. Selamat berjumpa kembali atau selamat hadir kembali di podcast Bawaslu Papua yang tentunya sahabat Bawaslu ini sudah tunggu-tunggu dari lama. Kayaknya ini pertama kali saya masuk podcastnya Bawaslu Papua. Begitu ya Bu ya? Wah, bahaya sekali ini teman-teman Humas Bawaslu Papua ini. Baik Ibu Kordif, apa kabar? Kabar baik, puji-Tuhan baik sampai dengan hari ini dan berharap selanjutnya juga tetap baik. Lagi sibuk-sibuknya berarti Bu? Ya kurang lebih, karena sudah tinggal beberapa hari lagi untuk pemungutan suara ulang di Pilgub Papua. Tanggal 6 Agustus ya Bu ya? 2025 ini 2025 ya. Baik. Sebenarnya sekarang Bawaslu Papua ini sedang melakukan pengawasan untuk tahapan apa saja sih? Tentunya kan tidak hanya nanti hari H tanggal 6 Agustus, tetapi juga ada tahapan-tahapan lain ya Bu ya? Pasca putusan MK untuk kita pemungutan suara ulang itu sejak itu juga sudah Bawaslu sudah melakukan tugasnya sebagai pengawas pemilu atau pemilihan, dan kita juga sudah melakukan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan. Saat ini yang sedang bergulir adalah tahapan kampanye dan juga berkaitan dengan kesiapan logistik pemungutan suara ulang. Nah, kampanye ini nanti berakhir di tanggal 2 hari terakhir, dan selanjutnya itu pengawasan yang akan dilakukan berkaitan dengan distribusi logistik pemungutan suara ulang, dan juga pengawasan terhadap masa tenang 3 hari sebelum pemungutan suara, dan juga pada saat hari H pemungutan suara, dan nanti pasca pemungutan suara ulang ini terhadap tahapan rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing tingkatan itu sampai dengan di tingkatan provinsi, penetapan di tingkat provinsi. Tanggal 27 November 2024 kita sudah laksanakan pemilihan kepala daerah ya Bu ya. Nah, sekarang itu kita melakukan pemungutan suara ulang. Ya. Nah, apakah ada persiapan khusus dari Bawaslu Papua dalam rangka mempersiapkan pengawasan nanti untuk hari H, Bu? Untuk hari H sebenarnya untuk tahapan yang dilakukan itu tidak beda dengan tahapan yang kita lakukan pada Pilkada 2024 yang lalu, yang di hari H terutama di tanggal 27 November. Tetapi pasca putusan MK itu ada pemberlakuan khusus, misalnya pengaturan khusus berkaitan dengan siapa pengguna hak pilih di pemungutan suara ulang kali ini. Ini yang membedakan kita dengan Pilkada di 2024 di 27 November dengan nanti di 6 Agustus. Menurut putusan MK itu pengguna hak pilih pada pemungutan suara ulang itu adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang,
Lalu pemilih pindahan yang terdaftar dalam pemilih pindahan dan atau tercatat dalam daftar hadir pemilih pindahan yang sama yang digunakan pada tanggal 27 November lalu 2024. Dan juga termasuk pemilih tambahan yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024. Itu yang sebenarnya membedakan kita dengan pilkada sebelumnya. Nah, ini yang mesti juga menjadi pengetahuan publik misalnya untuk memastikan apakah nanti pemungutan suara ini saya punya pemungutan suara ulang nanti di tanggal 6 Agustus ini saya punya hak tidak untuk melakukan mencoblos misalnya di TPS. Nah, itu penting diketahui oleh masyarakat supaya kemudian tidak menjadi soal misalnya pada saat hari H. Kalau untuk DPT itu sama berarti ya, DPT-nya yang digunakan dengan DPT yang kemarin tanggal 27 November. Nah, untuk pindahan ini juga beda dengan pilkada kemarin, karena kalau pilkada kemarin itu di daftar dulu, ada yang mengajukan untuk pindah memilih, KPU proses, nanti baru masuk di daftar pemilih pindahan. Betul. Nah, untuk sekarang itu tidak ada lagi proses pendaftaran ya Bu ya? Tidak ada permohonan pengajuan pindah memilih lagi. Jadi pemilih itu tidak tidak mendaftarkan diri sebagai pemilih pindahan. Hanya mereka yang terdaftar kemarin itu. Okay. Nah, terus untuk daftar pemilih tambahan juga itu sama ya Bu ya? Nah, ini Bu, kita sudah ada beberapa sebenarnya pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Saya terdaftar dalam DPT 27 November 2024 lalu dan menyalurkan hak pilih sesuai TPS tempat saya terdaftar, Bu. Kemudian saya pindah domisili setelah tanggal 27 November 2024, bahkan telah memiliki KTPL di domisili baru. Maka di mana saya bisa menyalurkan hak pilih? Apakah saya bisa menyalurkan hak pilih di TPS sesuai domisili baru atau mengurus pindah memilih? Nah, itu salah satu pertanyaan, Bu. Orang sudah pindah, sudah punya KTP di domisili baru. Siap. Nah, apakah dia bisa menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia berdomisili ya, Bu? Okay. Nah, itu seperti apa, Bu? Iya, putusan MK kan memutuskan bahwa kita menggunakan data pengguna hak pilih di 27 November. Nah, melalui surat Dinas KPU RI baik di 494, 626 maupun 824, syaratnya pertama dia harus terdaftar dulu di DPT. Ketika dia sudah terdaftar di DPT, lalu dia pastikan kalau kemarin juga memang memilih. Ini ada dua kondisi. Dia kemudian kemarin memilih. Tapi saat ini sudah pindah domisili. Dia dalam aturannya, dalam regulasinya, dia boleh kembali memilih di TPS yang kemarin dia memilih atau TPS asal di mana dia terdaftar. Tidak lagi dia memilih di tempat yang baru. Okay. Nah, ada kewajiban juga misalnya yang harus diikuti adalah memberikan atau membuat pernyataan untuk tidak memilih di TPS di mana TPS terdekat di mana dia di domisili baru. Kondisi lain misalnya dia terdaftar di DPT, lalu kemarin saya tidak memilih, apakah kali ini saya bisa memilih atau tidak? Dalam aturannya, misalnya dalam regulasinya, itu diperbolehkan memilih selama dia terdaftar di DPT. Dan ketika dia terdaftar di DPT, dia boleh punya hak memilih di TPS di mana dia terdaftar. Itu. Berarti jelas ya bahwa untuk sahabat Bawaslu yang sudah pindah dan mempunyai KTPL baru, ya, saudara bisa menggunakan hak pilih di tempat saudara terdaftar sebagai DPT di TPS terdaftar DPT di pemilu sebelumnya ya, Bu ya. Jadi tidak bisa memilih di TPS yang baru atau di dekat domisili yang baru begitu. Nah, adapun sahabat Bawaslu yang 27 November 2024 kemarin tidak menggunakan hak pilih juga tetap bisa menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 6 Agustus.
Jadi nanti sahabat Bawaslu Sejauh dia terdaftar di DPT ya? sejauh dia terdaftar Terdaftar di di dalam DPT. daftar pemilih tetap. Jadi nanti bisa langsung ke TPS begitu ya Bu ya untuk menggunakan hak pilihnya. Saya mungkin Baik, Bu. teman-teman juga masyarakat misalnya perlu mengecek misalnya apakah terdaftar di DPT atau Oh tidak. ya. Itu Nah penting itu supaya memastikan. caranya bagaimana itu? Boleh diakses ke cek DPT online, buka Google Chrome lah, Ya. cek DPT online nanti akan dipandu oleh mesinnya, bukan Ya. oleh saya Oleh misalnya, aplikasinya oleh ya. aplikasinya. Yang dibutuhkan adalah hanya NIK, memasukkan NIK ketika untuk mengecek di cek DPT online. Yang dibutuhkan hanya NIK, tinggal Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian itu memasukkan NIK, dan jika memang kemudian terdaftar akan ditunjukkan saat ini saya misalnya terdaftar di TPS mana, nomor TPS berapa, kemudian kelurahan, kampung, dan kabupaten mana. Itu kan lihat. Jika kemudian masukkan NIK dan tidak ada data yang muncul, itu berarti bisa dipastikan bahwa tidak terdaftar di dalam DPT yang ada di Provinsi Papua itu. Jadi caranya cek DPT online ya Bu ya Siap, di betul. aplikasi. Nah kalau misalnya ada masyarakat mau tanya atau misalnya mau datang ke Bawaslu untuk cek yang bersangkutan terdaftar di DPT, bisa tidak Bu? Bisa sekali teman-teman. Sekarang kita punya jajaran pengawas pemilihan untuk pemungutan suara ulang ini sudah terbentuk sampai dengan tingkat di TPS. Itu artinya yang paling terdekat adalah pengawas TPS. Nah ini bisa kemudian masyarakat misalnya mendatangi PTPS kami, PTPS Bawaslu untuk kemudian berkoordinasi ataupun bertanya soal ini. Lalu kemudian berkaitan dengan tidak hanya di PTPS atau di pengawas pemilu misalnya, di jajaran KPU sampai di KPPS juga, itu juga kemudian masyarakat bisa datang dan bertanya berkaitan dengan daftar pemilih tetap, apakah untuk pengecekan apakah saya terdaftar di DPT atau tidak. Karena saya yakin seluruh penyelenggara pemilu atau pemilihan itu bisa membantu masyarakat untuk memastikan bahwa apakah yang bersangkutan itu terdaftar di DPT atau tidak. Ini satu lagi nih Bu, ada pertanyaan. Ini pada 27 November 2024 kemarin saya terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Maka pada PSU ini di mana saya bisa menyalurkan hak pilih? Yang perlu masyarakat tahu, daftar pemilih tambahan itu sebenarnya itu adalah pemilih yang pada saat tanggal 27 November lalu itu tidak terdaftar di dalam DPT, tetapi memiliki KTP di mana sesuai domisili, dan KTP dia Papua memiliki lah ya, KTP di Provinsi Papua lah. Kemudian dia mencoblos misalnya pada tanggal 27 November di TPS terdekat dengan domisilinya. Dia hanya menggunakan KTP. Ini yang disebut pemilih tambahan. Dia tidak terdaftar di DPT, tetapi pada saat 27 November ataupun pada pemilihan, dia menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP. Yang kalau di pemilu kita dulu kenalnya DPK atau daftar pemilih khusus. Nah, yang saat ini pemilih tambahan apakah bisa memilih lagi atau tidak? Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tiga jenis pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara kali ini, dan salah satunya pemilih tambahan. Nah, yang tugas pertama adalah memastikan dirinya terdaftar di dalam daftar hadir. Dalam putusan dalam surat dinasnya KPU misalnya, pemilih tambahan yang tercatat dalam daftar hadir yang punya hak pilih di tanggal 6 Agustus nanti, maka tentu saja yang kemarin merasa dirinya memilih di TPS dan kemudian memastikan diri terdaftar di dalam daftar hadir, tentu saja punya hak memilih nanti di tanggal 6 Agustus. Daftar hadir pemilih tambahan tentu saja itu menjadi kewajiban KPPS untuk menempel di TPS. Jadi masyarakat bisa akses siapa yang terdaftar sebagai pemilih tambahan gitu. Berarti yang bersangkutan itu bisa menggunakan hak pilihnya di mana dia terdaftar sebagai pemilih tambahan.
ada daftar hadir begitu ya Bu Ya, ya? ada daftar hadir yang nanti dijadikan dasar untuk melayani hak pilih masyarakat yang terdaftar. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya apa. Nah, eh, apa namanya, untuk menghadapi tanggal 6 Agustus ini, tentunya perlu dipersiapkan ya Bu ya, perlu dipersiapkan. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah Bawaslu Papua lakukan dalam rangka ini mempersiapkan pengawasan pada hari H tanggal 6 Agustus itu Bu? Secara internal sebenarnya karena tadi saya sudah sampaikan PTPS kita sudah terbentuk, jadi jajaran paling dekat dengan ujung tombak kita misalnya sampai dengan tingkat TPS itu sudah terbentuk. Artinya bahwa persiapan pengawasan untuk di pemungutan suara ini sudah dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Kemudian tidak hanya mempersiapkan tenaga, tetapi kemudian kita memperkuat kapasitas mereka sebagai pengawas pemilihan, termasuk membekali mereka dengan informasi ini yang beda dari pilkada sebelumnya. Berarti informasi ini sudah Disampaikan ke sudah teman-teman pengawas TPS dan tentu saja juga misalnya untuk kemudian mendorong misalnya partisipasi masyarakat untuk datang hadir dalam pemungutan suara ulang. Ini juga melalui sosialisasi kami Bawaslu melakukan sosialisasi beberapa kegiatan pencegahan misalnya, kemudian bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat dan dengan beberapa pihak terkait misalnya untuk menyampaikan hal-hal terkhusus misalnya hal khusus yang diberlakukan pada saat pemungutan suara ulang ini karena penting sekali ketika informasi ini tidak tersampaikan, tentu saja misalnya pemahaman masyarakat misalnya untuk berkaitan dengan apakah saya bisa menggunakan hak pilih itu bisa di tanggal 6 ini bisa dilakukan untuk oleh semua mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Berarti ini masuknya di pencegahan ya Bu ya? Ya, Mungkin kalau boleh tahu tadi Ibu sampaikan sudah melaksanakan sosialisasi, terus mungkin pertemuan audiensi dengan beberapa pihak. Mungkin bisa disampaikan sudah ketemu atau berbincang dengan kelompok mana saja Bu? Kami kemarin sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemuka agama ataupun lembaga-lembaga keagamaan, lalu juga termasuk misalnya ke Kepala Kantor Kementerian Agama, Kemenak, itu juga kami penting sekali. Kemudian dalam hal tidak hanya soal kita bicara soal untuk mendorong partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, tetapi juga kita bicara soal bagaimana kita menjaga kondusivitas masyarakat kehidupan bersama di Provinsi Papua, terutama dalam rangka terutama sebagai bagian dalam pencegahan dalam tahapan kampanye. Kayak kita tahu lah kampanye saat ini juga agak sedikit panas dan itu ada potensi misalnya kita khawatir misalnya ada potensi mengarah kepada konflik dan sebagainya, sehingga kemudian kita bertemu dengan beberapa pihak tadi, kami sasar di organisasi keagamaan karena mereka juga punya posisi yang istilahnya strategis karena juga punya bisa menyentuh langsung dengan masyarakat di provinsi. Mereka punya koneksi ya atau jejaring dengan masyarakat yang punya kontak langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mereka sangat potensi untuk bisa mendukung kerja-kerja dalam rangka memastikan pemungutan suara kita itu bisa berjalan baik dan aman. Oke. Berarti tadi sudah dilakukan pencegahan melalui koordinasi ya Bu ya, dengan stakeholder, dengan kelompok-kelompok masyarakat begitu. Nah, selain itu Bu, ada lagi langkah-langkahnya? Kami juga 2 kali misalnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Forkopimda misalnya, kemudian dengan tim pasangan calon juga misalnya. Tentu saja seluruh proses ini juga tidak akan lepas dari keterlibatan berbagai pihak ini, baik Forkopimda maupun dengan tim pasangan calon.
dan penyelenggara tentunya. Kita sudah 2 kali misalnya diskusi untuk memastikan beberapa hal, catatan potensi mungkin yang bisa berpotensi pada konflik dan sebagainya yang mungkin bisa kita antisipasi sebelum kemudian terjadi dan semakin besar. Saya pikir itu Berarti menjangkau sebanyak-banyaknya. sebisa mungkin kita menjangkau. Bahkan misalnya kita juga tidak hanya bertemu tatap muka. Kami misalnya mengandalkan sistem informasi yang dimiliki, yang berkembang saat ini menggunakan akun media sosial Bawaslu misalnya, untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan informasi soal larangan di masa pemungutan suara ulang ini, tahapan kampanye dan sebagainya, sosialisasi berkaitan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya termasuk dengan siapa sih pengguna hak pilih di pemungutan suara ulang ini. Lalu kemudian informasi lain yang ada kaitannya dengan pemungutan suara ini yang perlu diketahui oleh setiap orang ataupun setiap masyarakat di Provinsi Papua. Jadi mencegah terjadinya pelanggaran ya Bu ya. Betul. Menyampaikan informasi-informasi yang penting supaya masyarakat juga tahu ya Bu ya. Karena kan tidak sedikit juga mungkin yang melakukan pelanggaran karena tidak tahu bahwa itu Itu dilarang, betul. begitu ya. Jadi sosialisasi menyampaikan apa saja yang dilarang, Mana yang boleh, mana yang boleh, tidak mana yang tidak boleh Iya, begitu ya Bu. betul. Oke. Nah selain itu Bu mungkin ada lagi langkah pencegahan mungkin berkaitan dengan KPU atau Kalau dengan sesama penyelenggara itu tentu saja secara tertulis itu kami menyampaikan imbauan-imbauan kepada teman-teman penyelenggara, termasuk juga tidak hanya imbauan secara tertulis, misalnya kami juga melakukan rapat koordinasi misalnya dengan teman-teman KPU sebagai penyelenggara teknis, ya rakornya untuk kemudian kita berbicara soal bagaimana tahapan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja untuk imbauan dan rakor ataupun terutama imbauan misalnya itu pada prinsipnya imbauan itu dianggap sebagai bagian dari mengingatkan teman-teman untuk kemudian tetap melaksanakan seluruh tahapan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak melenceng keluar dari regulasi yang ada. Selain imbauan itu tadi rakor, tetapi juga misalnya kami juga pernah melakukan sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Kita tahu maksud saat setiap pemilihan itu selalu dilakukan dan tetapi juga sering dilakukan, tetapi masih juga setiap kali pemilihan kita masih dapati misalnya pelanggaran terhadap netralitas ASN misalnya. Nah ini perlu disampaikan, kita sudah sosialisasikan kepada pihak terkait, ke Pemda, tidak hanya bentuk kegiatan tetapi juga dalam waktu tertentu kita menyampaikan surat imbauan kepada pihak terkait, ke Forkopimda, ke Pemda misalnya, lalu ke Polda dan juga ke Pangdam misalnya, itu untuk menyampaikan untuk menjaga netralitas selama masa kampanye. Ya kita tahu bahwa kalau TNI Polri tidak punya hak, tidak bisa memilih di pemungutan suara manapun, sedangkan ASN punya, tetapi mereka adalah pelayan publik yang wajib menjaga netralitasnya selama tahapan berlangsung, tetapi mereka punya hak pilih pada tanggal 6 Agustus. Nah, tetapi mereka tidak diperbolehkan misalnya untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. Saya pikir itu. jadi keberpihakannya nanti ketika di TPS saja Bu ya. Di bilik suara Di itu bilik suara, ya. iya betul. Oke. Untuk PNS-nya ya, ASN-nya. Berarti berbagai pencegahan sudah dilakukan ya Bu ya. Ya, kami mengusahakan sekali semaksimal mungkin upaya pencegahan supaya kemudian tidak terjadi pelanggaran pun. Kalau misalnya memang ada dugaan pelanggaran, tentu saja Bawaslu akan menangani dugaan pelanggaran yang terjadi. Oke, berarti itu pencegahan sebelum tanggal 6 Agustus 6 nanti ya Bu Agustus, ya. betul. Berarti nanti tanggal 6 Agustus ini memang kita harapkan masyarakat peduli begitu ya, aware terhadap pemungutan suara ulang pada kesempatan kali ini pada 6 Agustus nanti, dan
masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan yang ada, dan tentunya tidak ada lagi oknum-oknum yang melanggar pada hari H tanggal 6 Agustus. Nah, mungkin sebelum kita tadi sudah berbincang terkait dengan peran Bawaslu, pencegahan, dan juga nanti pengawasan. Tentunya nanti Bawaslu Papua mengawasi ya Bu ya pada Siap. tanggal 6 Agustus. Nah, mungkin ada hal-hal lain lagi Bu yang perlu diketahui oleh masyarakat begitu terkait dengan pengawasan pemungutan suara ulang pada 6 Agustus nanti. Oke, tadi di awal kita sudah singgung soal 3 kategori pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di 6 Agustus. Jadi hanya 3 kategori, hanya 3 pemilih dalam 3 jenis pemilih di pemungutan suara ulang ini. Pemilih yang terdaftar di DPT, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pindahan, dan pemilih yang sebagai pemilih tambahan. Yang pertama juga mesti diingat, selain itu memastikan diri terdaftar. Yang kedua adalah memastikan besok misalnya pada saat sebelum hari H itu perlu diketahui bahwa nanti KPU melalui jajarannya KPPS misalnya akan membagikan 3 jenis surat C pemberitahuan atau yang dulu kita kenal dengan undangan. Itu ada 3 jenis untuk pemilih yang terdaftar di DPT, untuk pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih pindahan, dan pemilih tambahan. Mereka itu yang akan mendapat C pemberitahuan. Untuk memilih tentu saja kita harus menggunakan KTP sebagai basis data yang digunakan untuk syarat untuk bisa dapat memilih di TPS. Yang berikut berkaitan dengan tadi saya belum menjelaskan berkaitan dengan pemilih pindahan. Pemilih pindahan ini kan lalu dia tadi sudah disampaikan bahwa dia mengajukan pindah memilih karena alasan tertentu misalnya. Nah, saat ini dia punya hak memilih, itu yang perlu diketahui oleh pemilih pindahan yang kemarin terdaftar sebagai pemilih pindahan. Hak pilihnya ada di TPS di mana kemarin dia memilih sebagai pemilih pindahan. Dia kemudian saat ini misalnya dia ada di DPT, karena pemilih pindahan itu sebenarnya mereka yang terdaftar di DPT, tetapi pada hari H di tanggal 27 November itu tidak bisa memilih di TPS asalnya karena berbagai alasan, misalnya studi atau melaksanakan tugas, dapat mengajukan pindah memilih ke TPS tempat tujuan. Nah, mereka itu terdaftar karena mengajukan pindah memilih. Nah, kali ini misalnya saya kemarin sebagai pindah memilih, saya memilih di di Sarmi misalnya, saya melakukan tugas pengawasan di Sarmi pada tanggal 27 November, maka nanti jika saya ingin memilih, saya harus kembali ke Sarmi. Tidak lagi kemudian saya kembali ke Kerom di mana tempat tinggal saya misalnya begitu. Nah, ini yang juga perlu diketahui oleh pemilih pindahan, sehingga kemudian kami berharap informasi soal 3 kategori pemilih ini betul-betul diketahui oleh masyarakat supaya nanti pada saat di pemungutan suara ulang itu masyarakat memahami bahwa saya punya hak pilih saat ini. Karena misalnya masyarakat yang misalnya pemilih yang sudah memenuhi syarat setelah tanggal 27, misalnya sudah 17 tahun, lalu misalnya dia sudah dapat KTP setelah tanggal 27, misalnya dia memenuhi syarat sebagai pemilih itu setelah tanggal 27, itu sayang sekali kali ini di pemungutan suara ulang ini tidak punya hak untuk memilih. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat, karena semua orang mungkin punya keinginan untuk memilih pada saat ini untuk mendukung pasangan calon, tetapi kemudian harus kita lihat lagi ada pembatasan terhadap 3 jenis pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara ulang. Nah, itu kita di jajaran pengawas pemilih, pengawas pemilihan misalnya, itu wajib memahami aturan berkaitan ini, karena kemudian memastikan KPPS misalnya itu melakukan pelayanan terhadap mereka yang terdaftar dalam 3 kategori ini, itu termasuk juga memastikan misalnya mereka yang KPPS ini tidak memberikan pelayanan terhadap mereka yang sudah tercatat sebagai sudah meninggal
pemilih yang sudah meninggal atau pemilih yang sudah beralih status. Jadi misalnya kemarin saya terdaftar, saya mengikuti pemilihan pada tanggal 27 November, saya ikut, tapi pasca itu misalnya saya kemudian ikut tes keterima sebagai anggota TNI dan Polri, misalnya anggota TNI dan Polri, maka kali ini saya sudah tidak punya hak lagi untuk mengikuti pemungutan suara ulang di tanggal 6 Agustus nanti. Walaupun 27 November kemarin saya ada dan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap misalnya. Tapi kali ini karena saya sudah beralih status, maka saya tidak bisa lagi memilih di tanggal 6 Agustus. Nah, itu yang kemudian perlu dipastikan oleh teman-teman pengawas pemilihan. Yang berikut aturan main di hari H itu sama, tidak ada yang berubah, bahwa TPS itu dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang untuk pemungutan suaranya. Pemberlakuan terhadap masyarakat yang memilih juga itu tidak ada perubahan, tetap menyesuaikan dengan mekanisme dan prosedur di pemungutan suara. Berarti yang terdaftar di daftar pemilih pindahan itu dia menggunakan hak pilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih pindahan. Tidak menggunakan hak pilihnya di TPS asal, di TPS asal tempat dia terdaftar di DPT ya Bu ya. Ya, betul. Terus yang pemilih tambahan juga sama. Dia memilih di mana dia terdaftar di dalam daftar hadir pemilih tambahan. Dia tidak menggunakan hak pilihnya kecuali di TPS di mana dia terdaftar di dalam daftar hadir pemilih tambahan. Betul. Nah, tadi Bu Kodir juga sampaikan yang meninggal ya jelas ya Bu ya. Itu tidak boleh bukan tidak boleh ya, tidak mungkin memilih juga ya Bu ya. Cuman yang jelas yang bersangkutan itu mungkin 27 November itu masih ada begitu ya. Sekarang itu sudah meninggal, berarti itu nanti yang bersangkutan ya tentunya tidak bisa memilih, sudah tidak memenuhi syarat, tidak menggunakan hak pilihnya ya Bu. Nah, KPPS itu mesti memastikan bahwa C pemberitahuannya tidak diberikan disalurkan atau didistribusikan kepada yang bersangkutan karena sudah tercatat misalnya sebagai orang yang sudah meninggal. Gitu. Termasuk juga dengan pemilih yang 27 November itu sipil mungkin ya, lalu pada tanggal 6 Agustus nanti itu yang bersangkutan sudah status anggota TNI dan Polri itu tidak bisa menggunakan hak pilih. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Kordif atas informasi yang sudah disampaikan. Mungkin sebelum kita cukupkan bincang-bincang kita pada malam hari ini, ada imbauan dari Bu Kordif untuk masyarakat apapun itu terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang nanti. Silakan Bu. Bapak Mama dan kakak adik, Om Tanta Dorang, yang pertama berkaitan dengan pemungutan suara ulang, perlu memastikan apakah diri kita terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan dan atau daftar pemilih tambahan. Untuk memastikan dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 6 Agustus. Selanjutnya kami tentu saja berharap kepada kita sekalian untuk dapat melaksanakan tahapan terutama pemungutan suara ulang dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagi kita sekalian juga yang juga sudah mendapatkan informasi ini, tentu saja kami mengharapkan Bawaslu tentu saja di dalam hal ini pengawas pemilihan baik di provinsi sampai dengan di pengawas di tingkat TPS mengharapkan partisipasi masyarakat, dan apabila kemudian nanti menemukan ada dugaan pelanggaran ataupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau oknum tertentu ataupun penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, kami berharap bisa didokumentasikan dan dilaporkan kepada pengawas pemilihan. Pengawas pemilihan yang terdekat adalah pengawas TPS. Saya pikir ini penting bagi kita sekalian dalam rangka mensukseskan pemungutan suara ulang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Ya, mudah-mudahan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus nanti aman, lancar, damai, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
oknum tertentu atau oknum penyelenggara. Kang Farsan, satu lagi. Ya, silakan, Nanti Bu. kalau masyarakat butuh informasi, Baik. misalnya tambahan informasi, itu boleh akses ke akun media sosial Bawaslu Papua karena itu sangat cukup informatif bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu. Bahkan juga misalnya tinggalkan saja pesan di kolom komentar misalnya, kemudian setiap hari bisa diperhatikan oleh admin supaya kemudian bisa dijawab. Ya, Saya pikir jadi itu. masyarakat semua tadi disampaikan bahwa bisa langsung mengunjungi media sosial Bawaslu Provinsi Papua, Instagram, Facebook, bahkan nanti bisa langsung chat via WA ya jika memang perlu informasi ataupun mau melaporkan dugaan pelanggaran. Ya, nanti search saja, cari Bawaslu Papua itu nanti Yang muncul. centang biru ya. Oh ya, centang ya jangan lupa centang biru ya. Ya, terima kasih banyak Bu Koordip. Saya Terima cukupkan kasih. sekian untuk podcast kita kali ini. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ayo tolak hoas, tolak politik.